Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang metode biseksi dan regulavasi pada MATLAB. Saya Faiz Wahyu akan menjelaskan program tentang metode biseksi. Fungsi ini akan digunakan untuk mencari akar suatu fungsi menggunakan metode biseksi. Dan fungsi pada baris ketiga ini meminta pengguna untuk memasukkan fungsi dalam bentuk string. Dan pengguna harus menggunakan variabel X dalam fungsi yang dimasukkan. Pada baris ini mengganti semua tanda ini menjadi pangkat. Karena kalau dalam MATLAB pangkat itu seperti ini. Dan fungsi ini mengkonversi fungsi menjadi fungsi anonim dalam MATLAB menggunakan str2 function ini. Dan ini merupakan program untuk menginput batas bawah interval. Dan yang ini untuk menginput batas atas interval. Dan pada baris ke-13 ini untuk menginput nilai toleransi. Lalu di sini ada function di mana batas bawah dikali batas atas lebih besar dari 0. Maksudnya adalah memeriksa apakah fungsi pada batas bawah dan batas atas memiliki tanda yang sama. Jika iya, ini berarti tidak ada akar dalam interval tersebut, karena nilai fungsi tidak berubah tanda. Dan akan muncul error jika tidak ada akar di dalam interval tersebut. Jumlah iterasi sama dengan 0. Ini merupakan inisiasi variabel untuk iterasi awal. Jadi yang pertama itu nilainya 0. Dan terdapat perulangan di mana batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2 dan lebih besar dari toleransi. Di sini ada jumlah iterasi sama dengan jumlah iterasi plus 1, yang dimana maksudnya setiap kali iterasi dilakukan variabel jumlah iterasi ditambahkan 1. Dan ini untuk menghitung titik tengah dari interval saat ini. Jika titik tengah sama dengan 0, maka kita telah menemukan akar dan loop akan berhenti. Dan jika hasil perkalian nilai fungsi pada batas bawah dan titik tengah kurang dari 0, maka akar berada di antara batas bawah dan titik tengah. Oleh karena itu, kita memperbarui batas atas ke titik tengah. Nah, jika kondisi di atas yang barusan tidak terpenuhi, maka akar berada di antara titik tengah dan batas atas. Oleh karena itu, kita memperbarui batas bawah ke titik tengah. Ini menghitung nilai akar yang ditemukan sebagai titik tengah dari batas bawah dan batas atas saat ini, sehingga hasil merupakan batas bawah plus batas atas dibagi 2. Dan pada baris ini mencetak informasi kepada pengguna bahwa metode biseksi telah digunakan pada saat fungsi yang diberikan. Dan pada baris yang selanjutnya ini mencetak nilai akar yang ditemukan dan interval terakhir dari akar tersebut. Dan akar tersebut yang telah ditemukan. Dan pada baris 40 ini merupakan mencetak jumlah iterasinya.
berapa jumlah iterasi yang diperlukan untuk menemukan suatu akarnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyu Dimas Saputra ingin menjelaskan metode biseksi. X sama dengan linspace batas bawah, batas atas 100%. Ini fungsinya untuk membuat array X yang berisi 100 titik pada interval A, B. Y sama dengan Fx. Ini menghitung F pada setiap titik dalam array X. Figure. Ini membuat jendela gambar baru untuk plot. Nah, ini untuk plot X, Y. Ini fungsinya. Ini memplot nilai fungsi F pada interval A dan B. Untuk hold on, ini mempertahankan plot sebelumnya sehingga kita dapat menambahkan elemen lain ke plot yang sama. Plot hasil F hasil row markers size 10 ini menambahkan titik merah pada sisi akar yang ditemukan. Untuk hold off, ini melepaskan plot sehingga tidak ada lagi elemen yang ditambahkan ke plot ini. Untuk grid on, ini menambahkan grid pada plot untuk memudahkan visualisasi. X label X. Nah, ini memberikan label sumbu X dengan X. Y label ini memberikan label sumbu Y dengan F sama dengan X atau Fx. Title. Nah, title plot fungsi pada interval ini fungsinya cuma memberikan judul pada plot. Legend fungsi akar location base. Ini fungsinya hanya menambahkan legenda ke plot untuk menjelaskan garis, fungsi, dan titik akar. Yang N ini fungsinya hanya akhir dari fungsi metode biseksi. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menginputkan suatu fungsi. Nah, saya akan mulai running. Di sini masukkan fungsi, gunakan X sebagai variabel. Saya akan menggunakan X pangkat 3 min X pangkat 2 min X plus 1. Lalu saya akan masukkan batas bawah pada interval. Min 2 dan masukkan batas atas pada interval. Lalu masukkan nilai toleransinya. Itu 1B min 4. Nah, ini untuk gambar grafiknya. Dengan perkiraan yang ditemukan pada interval yaitu min 2,0 adalah min 1 dengan X sama dengan min 1. Selanjutnya diteruskan
teman saya itu Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Tia Alfa Indrawan. Di sini saya akan menjelaskan program metode regulasi. Untuk baris pertama ada fungsi, yaitu metode regulasi. Kemudian input fungsi. Di baris ketiga ini baris ini meminta pengguna untuk memasukkan fungsi dalam bentuk string. Pengguna harus menggunakan variabel x dalam fungsi yang dimasukkan. Kemudian mengganti pangkat menjadi titik pangkat agar sesuai dengan notasi MATLAB. Untuk baris kelima, ini untuk baris kelima, karena notasi MATLAB untuk pangkat adalah titik pangkat daripada pangkat, baris ini mengganti semua tanda pangkat dalam string fungsi dengan pangkat. Maksudnya titik pangkat. Kemudian di baris ke-6 dapat ini mengonversi string fungsi menjadi fungsi anonim MATLAB menggunakan ini. F sekarang adalah fungsi yang dapat dievaluasi dalam nilai-nilai X. Kemudian input interval awal. Di baris 9 dan 10 terdapat batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah itu meminta pengguna untuk memasukkan batas bawah interval. Sedangkan yang batas atas juga sama, meminta pengguna untuk memasukkan batas atas interval. Dan input toleransi. Baris ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai toleransi yang akan menentukan seberapa dekat kita ingin mendekati akar sebelum menghentikan iterasi. Kemudian mengecek apakah FA dan FB memiliki tanda yang berbeda. Pada baris ke-15 ini memeriksa apakah fungsi pada batas bawah dan batas atas memiliki tanda yang sama. Jika iya, ini berarti tidak ada akar dalam interval tersebut karena nilai fungsi tidak berubah tanda. Dan baris ke-17 yaitu error. Jika tanda fungsi pada batas bawah dan batas atas sama, maka program di baris 17 ini akan menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. Seperti ini. Tanda fungsi pada interval tidak berbeda. Tidak ada akar di dalam interval tersebut. Kemudian lanjut ke inisialisasi variabel untuk iterasi. Di baris ke-21 ini terdapat variabel jumlah iterasi diinisialisasi dengan nilai 0. Ini akan digunakan untuk menghitung jumlah iterasi yang dilakukan. Dan lanjut ke melakukan iterasi metode regulasi. Untuk di baris 24 ini loop while ini akan terus berjalan selama nilai fungsi pada batas atas dalam nilai absolut lebih besar dari nilai toleransi. Ini adalah kondisi berhenti dari metode regulasi. Dan ke baris 25 yaitu jumlah iterasi.
maksudnya jumlah iterasi sama dengan jumlah iterasi plus 1. Setiap kali iterasi dilakukan, variabel jumlah iterasi ditambahkan 1. Kemudian di baris ke-26 itu baris ini menghitung titik baru menggunakan formula regulavalsi yang merupakan perkiraan akar. Dan di baris 27, jika nilai fungsi pada titik tengah adalah 0, maka kita telah menemukan akar dan loop atau perulangan dapat dihentikan. Lanjut ke baris 29. Di baris 29, jika hasil perkalian nilai fungsi pada batas bawah dan titik tengah kurang dari 0, maka akar berada di antara batas bawah dan titik tengah. Oleh karena itu, kita memperbarui batas atas ke titik tengah. Kemudian else, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka akar berbeda di antara titik tengah dan batas atas. Oleh karena itu, kita memperbarui batas bawah ke titik tengah. Oke, lanjut. Untuk baris ke-37, yaitu baris ini mencetak informasi kepada pengguna bahwa metode regulavalsi telah digunakan pada fungsi yang diberikan. Dan untuk baris ke-38, baris ini mencetak nilai akar yang ditemukan dan interval terakhir di mana akar tersebut ditemukan. Untuk 39, baris 39, ini mencetak jumlah iterasi yang diperlukan untuk menemukan akar. Kemudian di sini plot fungsi pada interval A, B beserta intervalnya. Di sini akan dilanjutkan oleh Mas Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Indra Maulana Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang plot fungsi pada interval A dan B beserta intervalnya. X berfungsi membuat array yang berisi 100 titik pada interval A dan B. Dan Y ini menghitung nilai fungsi F pada setiap titik dalam array X. Dan figur di sini membuat jendela gambar baru untuk plot. Dan plot X dan Y ini memplot nilai fungsi F pada interval A dan B. Hold on fungsinya untuk menahan plot sebelumnya. Dan plot titik tengah dan F titik tengah menambahkan titik merah di akar yang telah ditemukan. Hold off berfungsi melepaskan plot sehingga tidak ada lagi elemen yang ditambahkan ke plot ini. Dan grid on menambahkan grid pada plot untuk memudahkan visualisasi. X label Y memberi label sumbu X dengan X, dan Y label Fx memberi label sumbu Y dengan Fx. Title plot fungsi pada interval A dan B ini memberikan judul dan plot. Dan legend fungsi akar, location, dan base menambahkan legenda ke plot untuk menjelaskan garis fungsi dan titik akar. Dan end di sini akhir dari fungsi metode regulavalsi. Untuk lebih detailnya, kita akan mencoba merunning program terlebih dahulu.
masukkan fungsi gunakan X sebagai variabel. Di sini kita akan menggunakan fungsi X pangkat 2 min X pangkat 3 min 2 dengan batas bawah interval min 1 dan batas atas interval yaitu 3. Nah, di sini masukkan nilai toleransi yaitu 10 pangkat min 5. Di sini telah muncul grafiknya dengan menggunakan metode regulavalsi dari fungsi X pangkat min 2 min X pangkat 3 fungsi X pangkat 2 min X pangkat 3 min 2, akar perkiraan yang ditemukan pada interval min 1, 0,00 dan 3,000 adalah min 1, 0,00. Jumlah iterasi 1. Bisa dilihat grafiknya di sini. Nah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.